Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing tips biar uang tetap cukup meski harga kebutuhan serba mahal. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat teman-teman yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung saja yang pertama, tips biar uang tetap cukup meski harga kebutuhan serba mahal, yaitu beralih ke produk yang lebih murah. Misalkan penghasilan segitu-gitu aja ya, gaji nggak naik-naik, tapi harga kebutuhan serba naik. Pengen nih uang tersebut bisa cukup, coba teman-teman beralih ke produk di bawahnya ya, ke produk yang lebih murah. Misalkan biasanya kalau belanja bulanan, membeli produk merek A dengan harga yang cukup mahal. Nah, sekarang beralih dulu ya, membeli produk B yang harganya lebih murah. Agar apa? Agar anggaran untuk belanja bulanan nggak mesti ditambah lagi, tapi masih kebeli semua kebutuhan ya, semua keperluan. Tapi usahakan kalau mengganti ke produk yang lebih murah itu sekiranya produk yang tidak berdampak buruk. Kalau misalkan sabun cuci muka nih, beli ke produk yang lebih murah tapi bikin iritasi atau mungkin gak cocok kayak gitu, gak usah ya. Jadi silahkan pilih-pilih produk yang sekiranya diganti ke yang lebih murah tapi tidak berdampak buruk untuk teman-teman. Insya Allah dengan seperti itu, anggaran untuk belanja bulanan atau mungkin anggaran untuk kebutuhan akan cukup ya. Kemudian yang kedua, tips biar uang tetap cukup meski harga kebutuhan serba mahal, yaitu pilih tempat belanja yang murah. Misal biasanya kalau belanja bulanan ya atau belanja kebutuhan itu di satu tempat, taruh kata di supermarket. Nah, coba mulai sekarang teman-teman biar uangnya cukup, pilih-pilih tempat belanja yang lebih murah. Biasanya kan kayak sayuran, buah-buahan lebih murah di pasar tradisional. Nah, teman-teman atau mungkin Bunda belanjanya di pasar tradisional aja. Kalau perlengkapan mandi atau mungkin persabunan lebih murah di supermarket karena ada promo dan diskon, silakan belanjanya di supermarket. Kalau misalkan baju atau perlengkapan lain, jas hujan, payung, alat dapur lebih murah di marketplace atau online shop, silahkan belanjanya di online shop aja. Jadi intinya jangan belanja di satu tempat ya, apalagi kalau belanjanya cukup banyak, belanja di beberapa tempat aja, di tempat yang murah ya. Biar apa? Biar uang atau anggaran tersebut bisa cukup. Kecuali memang kalau belanjanya cuma sedikit ya, aku belanja bulanan paling 100.000 rupiah. Ya silakan ya di satu tempat aja nanggung, kalau di beda-beda tempat malah boros untuk transportasi. Tapi kalau misalkan belanja bulanannya lumayan banyak, mendingan pilih-pilih tempat yang lebih murah aja. Kemudian yang ketiga, tips biar uang tetap cukup meski harga kebutuhan serba mahal, yaitu pangkas pengeluaran. Nah, silakan mulai dari sekarang teman-teman lebih hemat lagi ya dalam penggunaan kuota internet, biar nanti nggak mesti beli paketan yang mahal, beli paketan sesuai kebutuhan aja. Misalkan yang biasanya beli paketan kuota internet Rp150.000, nah sekarang beli yang paketan Rp50.000 aja ya. Pokoknya pergunakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan dimubazir-mubazir, jangan dipakai buat ya main sosial media yang terlalu berlebihan, scroll-scroll sosial media. Nah, itu kan lumayan ya. Kalau kita bisa menghemat kuota internet, kita bisa memangkas pengeluaran. Nah, selain itu dari tagihan listrik, bisa lebih diperhemat lagi penggunaannya ya. TV kalau nggak ditonton ya dimatiin, kemudian lampu kalau udah nggak perlu ya dimatiin, jangan dibiarin nyala kayak gitu kan lumayan bisa menghemat tagihan listrik. Kemudian dari bensin misalkan ya jangan kebanyakan OTW kalau sekiranya tidak ada kepentingan. Itu bisa menghemat biaya transportasi. Insya Allah kalau kita mau memangkas pengeluaran meskipun sedikit-sedikit tapi lumayan kalau dari sekian banyak pengeluaran yang kita pangkas kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, tips biar uang tetap cukup meski harga kebutuhan serba mahal, yaitu stop dulu hutang yang tidak perlu. Nah, jadi teman-teman biar uangnya bisa cukup, coba mulai dari sekarang stop dulu hutang yang kurang perlu ya. Kayak misalkan nyicil baju, nyicil sepatu, pokoknya yang tidak terlalu penting, tidak terlalu mendesak, stop dulu ya hutang-hutang yang kayak gitu.
Cukup teman-teman fokus aja kalaupun punya hutang ke hutang yang penting ya. Kayak misalkan cicilan rumah, cicilan kendaraan. Nah, udah jangan ditambah-tambah lagi dengan cicilan lain yang kurang penting. Meskipun menurut teman-teman itu receh, sepele. Tapi kan kalau penghasilan kita segitu-gitu aja, harga kebutuhan serba naik, kita udah punya hutang misalkan yang cukup besar, kalau kita tambah meskipun dengan hutang yang receh itu akan cukup membebani ya. Makanya singkirkan dulu atau stop dulu hutang yang kurang penting, yang kurang perlu, biar teman-teman lebih ringan. Insya Allah dengan seperti itu, uang teman-teman akan cukup ya. Kemudian yang kelima, tips biar uang tetap cukup meski harga kebutuhan serba mahal yaitu prioritaskan kebutuhan dan menabung. Nah, misal ya, biasanya selama ini ada anggaran untuk hiburan, untuk memenuhi keinginan. Kalau dirasa uangnya agak susah diatur ya, karena harga kebutuhan yang serba mahal, kita fokus aja dulu untuk memenuhi kebutuhan dan menabung. Karena yang dua itu jauh lebih penting ya. Nanti kalau situasinya sudah agak normal atau teman-teman udah bisa meningkatkan pendapatan, penghasilan, misalkan cukup nih ada anggaran untuk hiburan, silahkan. Adakan lagi anggaran untuk hiburan. Tapi kalau sekarang sekiranya situasi tidak memungkinkan nih, fokus aja untuk memenuhi kebutuhan dan menabung. Ya, kalau nggak bisa nih nabung, mentok-mentok cukupnya untuk kebutuhan aja nggak apa-apa. Nabung semampunya, nabung receh-recehan, kayak gitu ya. Tapi usahakan bisa menabung. Kemudian yang keenam, tips agar uang tetap cukup meski harga kebutuhan serba mahal yaitu cari penghasilan tambahan. Misalnya teman-teman udah ngelakuin kelima tips yang tadi aku sebutin, tapi tetap aja uang nggak cukup, tetap aja punya utang, padahal udah nggak banyak keinginan, padahal udah memangkas pengeluaran. Nah, berarti permasalahannya bukan di cara teman-teman ngatur uang, ya, karena ngaturnya udah bener. Tapi permasalahannya di penghasilan teman-teman. Terlalu sedikit dibanding pengeluaran teman-teman atau kebutuhan teman-teman. Makanya udah hemat gimana pun, udah nggak punya keinginan sama sekali, tetap aja uangnya nggak cukup. Nah, berarti solusinya teman-teman harus meningkatkan penghasilan ya, meningkatkan pendapatan dengan mencari penghasilan tambahan. Karena kalau penghasilan lebih sedikit daripada pengeluaran atau kebutuhan, dihemat-hemat gimana pun, diatur gimana pun pasti bakal susah. Jadi silakan ikhtiar mencari penghasilan tambahan. Tapi Ria susah banget zaman sekarang nyari kerjaan, nyari penghasilan tambahan memang susah. Tapi kalau kita mau ikhtiar, kita mau berusaha, pasti insya Allah akan ada jalan cepat atau lambat. Kuncinya kita harus niat dulu, kita harus optimis. Karena dengan niat, dengan kita optimis, kita yakin, pasti kita akan semangat. Ya, kalau di awal kita nggak yakin, ya kita nggak bakalan semangat. Nggak bakalan ada usaha, nggak bakalan ada aksi, dan nggak bakalan ada hasil. Kayak gitu ya. Baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips biar uang tetap cukup meski harga kebutuhan serba mahal. Pertama, beralih ke produk yang lebih murah. Kedua, pilih tempat belanja yang murah. Ketiga, pangkas pengeluaran. Keempat, stop hutang yang tidak perlu. Kelima, prioritaskan kebutuhan dan menabung. Dan yang keenam, cari penghasilan tambahan. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi, aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.